Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani bersama rekan saya. Nama saya Muhammad Zafrul Haizi. Di sini kami akan melakukan interview kepada Bu Lailatul selaku guru BK, Bu. Betul, guru BK Sekaligus pembina. sekaligus pembina apa? Pramuka. Pembina pramuka. Oke. Itu di sini kami menginterview Bulai. Mengapa sekolah itu mewajibkan pramuka? Oke, ini kan pertanyaan seputar pramuka ya. Jadi sebelumnya saya perkenalan diri dulu nggak apa-apa? Gak apa, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Bu Lailatul, biasanya dipanggil Bulai sama anak-anak. Nah, saya selain sebagai guru BK juga sebagai pembina pramuka seperti yang disebutkan Dani tadi, dan jawaban-jawaban saya di sini ini disclaimer ya. Jadi jawaban-jawaban saya ini hanya jawaban-jawaban yang semampu dan sebisa saya dan pengetahuan saya sejauh ini tentang pramuka, seperti itu. Kalau ditanya apakah ada pembina yang lebih layak diwawancarai, ada sebenarnya, ada Pak Alek, ada Kak Alif dan Kak Salim kayak gitu. Cuman tidak apa-apa, kita di sini belajar bersama aja. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya Zafrilo tadi, kenapa sekolah mewajibkan pramuka? Sebenarnya bukan sekolah yang mewajibkan, tapi undang-undang. Jadi pramuka itu sudah diatur di dalam undang-undang dan itu bunyinya wajib. Jadi mau nggak mau pramuka diwajibkan di sekolah dan itu nanti masuk ke nilai rapor. Gitu. Terus dari jalan hidupnya Bula ini, kenapa Bula ini bisa jadi pembina pramuka di SMK Negeri 1? Kenapa bisa jadi pembina pramuka? Sebenarnya kalau saya sendiri itu suka pramuka sudah dari kecil, dari SD. Dari SD itu memang suka banget ikut pramuka. SMP juga pernah jadi dewan kerja sekolah SMP. Terus SMA juga jadi dewan ambalan. Setelah itu di perkuliahan sempat ikut Racana. Jadi kan kalau di SMK itu namanya penegak gitu ya. Kalau di perguruan tinggi itu namanya Racana. Nah sempat ikut juga. Terus kemudian kenapa kok bisa jadi pembina di sini? Karena satu, saya ngajar di sini dan dulu juga pernah ada track record ikut pramuka di sini, jadi dimintalah menjadi pembina di sini. Tapi kalau secara secara formal, secara urutan dan secara prosedur itu sebenarnya saya masih belum bisa dikatakan sebagai pembina pramuka, karena pembina pramuka itu harus memiliki sertifikat kursus mahir dasar. Nah, kursus mahir dasar itu beda-beda, ada yang KMD untuk SD atau siaga, KMD untuk pegalang, dan KMD untuk penegak. Nah, di sini yang sudah KMD itu kakak-kakak pembina lain kayaknya selain saya kayak gitu. Jadi bisa dikatakan saya di sini sebagai pembantu pembina gitu. Kayak apa ya, legalitas bahwa disebut pembina dan boleh ngajar itu tuh harus ikut KMD dulu. Itu biasanya diselenggarakan oleh warcap setempat dan biasanya dilaksanakan selama 1 mingguan gitu. Jadi emang kursus diajarin kalau misalkan penegak gimana sih cara ngajarin penegak gitu. Dan mulai masih belum ke situ. Karena waktu itu lagi ada kegiatan bersamaan dengan KMD dan bersamaan dengan kegiatan pramuka lainnya. Gitu. Berarti apa? Kalau jadi kayak Bula ini jadi kayak pembantu pembina nih, gak ada syarat-syarat tertentu? Sebenarnya tidak ada syarat-syarat tertentu karena saya memang dulu berkecimpung di pramuka, jadi ya udah jadi pembina, jadi diberbantukan di sini seperti itu. Itu kalau secara prosedur yang benar-benar harus yang disebut pembina dan boleh ngajar itu memang harus punya sertifikat KMD. Tapi adakah yang mengajar dan membina di SMP, SD dan SMA, SMK lainnya tapi belum KMD juga sama sekali? Banyak kayak gitu. Jadi nggak terlalu saklek kayak guru BK harus S1 BK gitu. Kan pramuka tidak ada sarjana pramuka gitu. Ya itu kualifikasinya ya KMD, ikut KMD itu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. mengapa peraturan di sekolah, Ya. terutama di sekolah ini Bu ya, jika tidak masuk pramuka 3 kali itu
bisa tidak naik kelas. Ya, kembali lagi ke tadi itu, karena pramuka ini juga ekstrakurikuler wajib ya, dan itu pasti muncul di nilai rapor. Muncul di nilai rapor. Kalau misalkan sering nggak masuk pramuka atau bahkan sama sekali tidak masuk pramuka, bisa jadi itu tidak naik kelas atau raportnya ditahan, karena itu adalah salah satu syarat ya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi ya berarti nggak bisa dong. Sama halnya seperti itu. Jadi syarat itu harus dipenuhi. Terus gimana kalau misalkan sama sekali tidak pernah ikut pramuka? Itu nanti akan dibahas di sidang, namanya sidang kenaikan kelas atau sidang pleno. Biasanya di situ Bapak Ibu guru berkumpul semuanya bersama wali kelas, dan itu kalau ada anak yang mungkin tidak pernah ikut pramuka sama sekali, nah kita akan carikan solusinya. Dari beberapa pembina itu akan berdiskusi gimana sih cara untuk kompensasi anak yang nggak pernah ikut ini biar bisa naik kelas dan dan nilainya juga bisa cukup kayak gitu. Tapi ini kok bisa itu? Misal ini dulu di SMP saya juga kayak gitu. Ada kayak sebuah ya kayak gini tuh aturan ya. Jadi yang nggak masuk pramuka 3 kali secara ya berturut-turut tanpa keterangan itu nggak naik kelas, meskipun nilainya tuh bagus-bagus itu, besar nilai akademiknya. Nah, tapi sepengalaman saya tuh selama SMP tuh nggak ada yang nggak naik kelas, meskipun ancamannya seperti itu. Meskipun, tapi sudah dilakukan tindakan nggak? Maksudnya kan bisa dilihat dari rekap absennya. Terus setelah itu kan dari pihak pembina dan dewannya biasanya memanggil anaknya. Kalau di SMA 1 anaknya jelas dipanggil ya. Jelas dipanggil, kita kasih kompensasi tugas, nggak bisa dibiarkan, tidak bisa diremehkan. Walah pasti kok bakalan munggah meskipun nggak bisa, karena kita punya catatannya, kita punya datanya, kayak gitu. Kita punya data, jadi harus ditindaklanjuti, nggak boleh hanya sebuah ancaman, tidak boleh hanya sebuah ancaman atau tekanan kepada anak, tapi itu harus benar-benar dilaksanakan. Nah, terus kenapa ini masih ada toleransi? Kenapa kalau misal sudah ditetapkan 3 kali nggak masuk, kenapa emang nggak naik kelas gitu? Iya, nggak naik kelas itu ketika misalkan dia sudah nggak pernah masuk, setelah kita panggil, dibina, diberi tugas kompensasi, nggak mengerjakan dan nggak mau sama sekali. Nah itu baru, karena kan kita juga nggak mungkin kenaikan kelas itu tidak hanya mempertimbangkan 1-2 hal saja, tapi banyak hal. Bisa aja dia mungkin sikapnya juga baik kayak gitu-gitu, tapi tetap bukan berarti mengabaikan yang pramukanya, tetap harus diselesaikan tanggung jawabnya. Nah kompensasinya itu apa? Itu biasanya dirapatkan oleh pembina sendiri. Biasanya dikasih tugas yang untuk menutupi pertemuan-pertemuan yang dia nggak pernah ikut kayak gitu. Dan jelas nilainya nggak bisa A, pasti nilai minimal untuk naik kelas itu aja nilai pramukanya. Jelas beda sama yang bisa, yang biasanya datang tiap kegiatan, tiap latihan gitu. Terus kalau misal sudah dikasih tugas persyaratan itu, ini kalau misal sudah naik kelas tuh untuk kelas selanjutnya sudah agak pengaruh. Yang wajib tuh kelas 10 saja. Berarti ini hanya berpengaruh sama kelas 10 sama ke 11. 10 ke 11. Itu karena kan kalau kelas 11, kalau sudah kelas 11, karena kita SMK juga berkaitan dengan adanya kegiatan magang kayak gitu. Jadi diwajibkannya di kelas 10 saja. Makanya tuh sangat sayang sebenarnya anak-anak kalau misalkan nggak ikut pramuka gitu. Mau terpaksa nggak terpaksa sangat disayangkan aja, karena cuma hanya di kelas 10 gitu kan. Karena kelas 11 dia juga kalau yang mau lanjut dewan juga ya nggak apa-apa, berarti dia melanjutkan. Kalau yang tidak ya nggak apa-apa juga, dia ikut ekstrakurikuler lain misalkan, itu juga nggak apa-apa. Intinya diwajibkan di kelas 10. Tuh pertanyaan selanjutnya, fungsi dan tujuan dari pramuka itu, kenapa kita ikut pramuka, terus fungsinya apa gitu? Kalau ini menurut saya sendiri kalau secara teori apa sih fungsi ikut pramuka dan tujuannya, itu bisa teman-teman atau anak-anak share, cari googling, itu pasti banyak banget. Tapi kalau menurut saya sendiri, apa sih fungsinya ikut pramuka? Saya akan menjawab dengan pengalaman saya sendiri. Saya ikut pramuka itu
nggak tahu ya, awalnya tuh kayak seneng aja, seneng karena di sana ada nyanyi, ada apa tepuk-tepuk nyanyi, tapi bukan sekadar hanya nyanyi biasa gitu loh. Ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa dijelaskan dan itu nagih gitu loh, nagih. Kayak misalkan dulu aja ketika saya nggak pramuka satu kali kayak sedih gitu, kayak merasa bersalah dan kok bisa sih kayak ikut pramuka kayak gitu. Itu dulu. Jadi kayak emang sudah dari hati karena emang suka. Fungsinya apa? Fungsinya itu tidak akan kelihatan saat itu juga. Misalkan saya ketika SMK, dari SD sampai SMK pramuka aja. Nah, fungsinya itu akan ada dan akan bisa kita rasakan sepanjang perjalanannya. Misalkan di pramuka saya diajarkan untuk berbicara di depan, berani berbicara di depan. Yang sebelumnya saya mungkin pemalu, minder, nggak berani ngomong di depan. Nah, dari pramuka akhirnya justru bisa ngomong di depan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilmu bertahan hidup. Kayak misalkan bertahan hidup di alam, terus di manapun, kegiatan-kegiatan kan banyak pasti. Di situ membuat kita menjadi orang yang survive gitu loh. Orang yang survive dan berani itu, beraninya itu bisa, sikap mental itu terbentuk kalau di pramuka, sikap mental. Karena kita dihadapkan pada situasi-situasi yang selalu menantang, selalu ada problem solving, selalu inovasi kayak gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan kenapa harus ikut pramuka, karena banyak sekali yang mungkin tiap orang itu beda-beda yang dirasakan. Misalkan kamu apa yang kamu dapatkan dari pramuka mungkin beda sama saya, kamu juga apa yang kamu dapatkan mungkin juga beda kayak gitu. Pasti banyak, tiap orang itu beda-beda dan itu bisa dirasakan oleh dia yang mengikuti gitu. Kalau yang nggak ikut ya nggak bisa merasakan. Kalau fungsi secara teoritis apa sih fungsi? Ya bisa membentuk jiwa kepemimpinan, bisa bersosialisasi, kemudian bisa membentuk sikap mental, cinta tanah air, 10 dasar dharma itu sudah semuanya. Itu sih. Nah, selanjutnya karakter atau sifat apa sih yang harus dibutuhkan menjadi seorang pramuka? Gini, karakter atau sikap apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pramuka? Tidak jauh-jauh dari tadi yang saya sebutkan, 10 dasar dharma itu. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan satria, sampai nomor 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Diharapkan para anggota pramuka itu 10 dasar dharma dan trisatya itu terintegrasi dalam dirinya, kayak masuk ke dalam dirinya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu akan berbeda dengan teman-temannya yang lain gitu. Tapi kalau misalkan jawaban saya pribadi, apa sih sikap yang dibutuhkan seorang pramuka? Itu tadi 10 dasar dharma. Dan untuk menjadi seorang pramuka, menurut saya untuk menjadi seorang pramuka Praja Muda Karana itu tidak selalu dia yang memakai seragam warna coklat dan memakai setana merah putih. Itu pendapat pribadi saya. Tapi ketika dia sudah menjalankan 10 dharma itu saja, menurut saya itu bisa dikatakan sebagai ya dia berjiwa pramuka, jiwanya jiwa pramuka. Kalau untuk baju pakaian itu kan oke, itu diatur dalam undang-undang, diatur dalam petunjuk pelaksanaan, dan diatur dalam aturan resmi gitu ya. Tapi untuk jiwanya, jiwa pramuka, ya dia yang berani, dia yang memiliki nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Di antara 10 dasar dharma itu, dia adalah seorang pramuka meskipun dia nggak boleh asduk, nggak punya baju yang coklat gitu. Itu kan aturan. Kembali lagi kalau baju itu semua aturan kan. Tapi kalau secara pribadi seorang pramuka itu adalah seorang yang bisa mengamalkan 10 dasar dharma dan trisatya. Itu kalau menurut saya. Terus terus bagaimana cara mengarsip peserta pramuka yang tidak bisa diatur? Itu contohnya kayak misal kita jadi dewan ya, nah, terus ada peserta ini yang disuruh diem tuh bisa diem, meskipun dewannya sudah tegas, sudah ngeluarin apa yang dia bisa lakuin tuh, tapi ini tetap aja malah bisa ngelawan. Iya, gini, karena yang jadi dewan itu juga kan
ya sama-sama siswa, sama ya hampir seumuran. Kita ketahui gimana sih cara ngatur anak kayak gitu. Jangankan sesama siswa yang mengatur, gurunya aja kadang masih nggak didengerin, ya apalagi sesama temennya. Nah kayak gitu. Kita kembali lagi yang mau kita bentuk karakternya ini kan ya masih fase remaja. Dia masih remaja, dia masih pelajar. Jadi hal seperti itu wajar dan itu normal, wajar dan normal. Tinggal bagaimana saja kita menyikapi itu, gitu, menyikapi dan bersikap di situ. Kalau semakin dibentak mereka semakin melonjak, iya wajar, karena mereka tidak mau diatur, masih jiwa-jiwanya tidak mau diatur. Tapi bukan berarti dia bisa seenaknya seperti itu terus, kayak gitu. Ya, bukan berarti dia seenaknya seperti itu terus. Harus ada sedikit tekanan. Mungkin kalau yang mungkin tidak tekanan dulu ya, mungkin harus dengan cara lembut dulu, diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan, mungkin sedikit tekanan, ketegasan kayak gitu sih. Yang penting apa ya, untuk tips dari untuk dewannya, kita harus bisa menghargai mereka dulu biar mereka bisa menghargai kita, kayak gitu. Jadi jangan memposisikan di atas atau tinggi. Aku lebih dari kamu, bukan. Tapi aku menghargai kamu juga harusnya bisa menghargai aku. Gitu. Setara tapi tegas. Gitu sih. Di dalam pramuka ini kan ada saka, gitu. Iya, saka. Itu satuan karya. Di Probolinggo ini ada 10 kalau nggak salah. Iya, kurang lebih. Apa sih keterkaitan pramuka dengan saka? Atau itu organisasi yang berbeda atau gimana? Ya. Kalau saka itu kan satuan karya ya. Jadi itu keterampilan yang yang dimiliki oleh anak pramuka di luar kegiatan ambalan. Dan itu lebih spesifik, misal kayak saka bakti husada itu bergerak di bidang kesehatan. Saka Wana Bakti bergerak di bidang perhutani ya, saka taruna bumi, pertanian dan sebagainya. Jadi itu ibaratkan apa ya, tambahan keterampilan yang kita inginkan dan itu ada di pramuka, yaitu di satuan karya itu. Gitu. Tergantung minatmu di mana. Minatmu misalkan minatnya di militer, pengen belajar militer lewat pramuka, ada, yaitu saka dirganta. Saka apa sih? Satunya Kartika, Wira Kartika, Wira Kartika. Ingin tahu polisi itu seperti apa sih cara kerjanya dan kira-kira nanti pengen jadi polisi lewat pramuka melalui apa? Saka Bayangkara. Gitu. Dan yang ikut saka harus aktif di dewan dulu, jadi menghidupkan ambalannya, kemudian ke saka. Jangan kebalik, di sakanya aktif, di dewannya nggak aktif. Karena kan intinya kalian kan ada di sini, kalian harus menghidupkan ambalan. Kalian kan berangkat dari mana? Berangkat dari ambalan Wisma Srikandi ini. Jadi di saka itu membawa nama ambalan, gitu. Terus semisal ada pelantikan juga. Ya. Itu ada penguji yang menguji kita buat lolos apa enggaknya pelantikan. Kalau misal si penguji ini bernada tinggi, bentak-bentak gitu, nah kalau misal saya digitukan, saya ini membalas dengan nada bentakan juga. Apakah itu salah? Apakah itu termasuk tidak sopan? Tujuan agar kita terlihat tegas. Iya. Sebenarnya kalau salah satu ya, penguji dengan nada seperti itu menguji, lagi-lagi kembali ke tujuan. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama, yang kedua cara. Tujuannya misalkan emang membentuk mental dewan misalkan. Terus caranya bagaimana? Caranya mungkin dengan nada tinggi. Nada tinggi itu adalah cara, terus yang diucapkan juga kira-kira bagaimana? Kira-kira pantas apa tidak, kira-kira bisa diterima apa tidak, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Selagi itu masih normal dan bisa diterima oleh orang yang diuji, itu ya tidak apa-apa. Selagi itu tujuannya juga itu tadi membentuk mental, asal tidak berlebihan dan tidak menimbulkan misalkan trauma, tidak menimbulkan syok dan ketakutan. Nah itu harus diukur, tidak bisa mau membentak asal membentak, mau marah asal marah, tidak bisa seperti itu. Jadi
apa ya, karena kan lagi-lagi pramuka ini bagian dari pendidikan karakter ya. Pendidikan itu nggak bisa sembarangan dan nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang juga. Jadi orangnya harus tahu dulu kapasitasnya dia, kemudian yang diuji ini juga karakteristiknya anaknya seperti apa, kayak gitu. Terus boleh nggak Bu kita membalas? Sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan kamu juga seperti itu. Balasan kamu itu juga tetap dalam konteks menjawab pertanyaan sesuai sesuai tujuan tadi itu, dan juga masih dalam kategori bisa diterima, bisa dikatakan kayak oh ini sebagai bentuk ketegasan, bukan ngelama gitu loh. Kan beda sih, bisa membedakan kan kalau teriak dengan teriak protes dengan teriak tegas kayak tentara aja, siap laksanakan, itu ya juga tegas, itu ya juga dengan suara yang besar, tapi itu seperti yakin bahwa dia akan melaksanakan tugas itu, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kayak gitu. Tidak apa-apa asalkan tahu konteksnya dan tahu batasnya menurut saya. Untuk si penguji juga harus tahu batasnya. Gitu. Nah, untuk yang terakhir Bu ya. Ya. Apa sih tanggapan Bulai tentang semisal ada anggota Dewan Pramuka yang dimana anggota ini belum menguasai sebagian besar materi pramuka? Oke. Gimana sih tanggapan Bulai kalau misalkan ada anggota pramuka yang belum menguasai materi pramuka? Dewan ya, terutama dewan. Lagi-lagi menurut saya sering banget ngomong ini ke anak-anak. Soal materi pramuka itu adalah hal yang bisa dipelajari. Ya, saya ucapkan lagi, materi pramuka, kepramukaan, kepenegakan, sandi, semapur, semuanya itu adalah hal yang bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau soal tanggung jawab, soal amanah, tanggung jawab dan integritas kamu di dewan, itu tidak semuanya memiliki. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah selagi kamu mau belajar, tidak apa-apa dan tidak masalah selagi kamu mau tetap berusaha untuk ngerti. Bahkan meskipun nggak ngerti pun, tapi kamu rajin, kamu loyal pada ambalan, kamu bisa memberikan tenaga dan pikiran untuk ambalan, it's okay, nggak apa-apa bagi saya loh ya, saya pribadi. Karena seseorang itu tidak bisa diukur hanya dengan kemampuan dia menguasai materi saja, tapi tanggung jawabnya dia juga, tanggung jawab dia di ambalan, terus komitmen dia di ambalan itu. Sekarang kalau misalkan ada dewan, dia pintar materi dan sebagainya, tapi nggak pernah datang misalkan, terus juga kalau ada kegiatan juga nggak pernah bantu, sama aja. Justru lebih appreciate yang mungkin nggak ngerti tapi mau belajar, tapi mau bertanggung jawab. Lebih ke itu sih kalau saya. Jadi materi itu adalah hal yang bisa dipelajari, tapi bukan berarti untuk justru kalau sama materi sendiri teko, nggak gitu juga, tetap harus belajar. Itu sih dari saya. Ada pertanyaan lain? Dani? Apa ya? Apa? Zafril mungkin. Lagi buntu. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Misalkan Zafril merasa Bu saya nggak bisa ini di dewan, nggak apa-apa. Saya ini untuk materi pramuka ya, saya tuh kurang paham. Saya tuh cuman mengandalkan fisik Bu, dalam pramuka. Nah, jadi kayak setiap saya datang pramuka tuh kayak nggak tenang gitu. Saya bisa apa ya? Saya bisa apa gitu. Tapi kamu juga harus ada keinginan untuk belajar kan? Kamu ada keinginan untuk belajar. Misalkan pertemuan minggu selanjutnya adalah semapur gitu. Kan ada nih beberapa hari untuk belajar semapur, atau kan di hari sebelumnya pasti anak-anak kumpul buat belajar. Nah itu juga nggak apa-apa, itu bagian dari semangat. Yang penting semangat untuk tahu, semangat untuk tahu dan semangat untuk bisa. Terus kemudian kamu tidak lepas tanggung jawab gitu. Tidak perlu merasa kok dia lebih pramuka daripada aku. Tidak ada yang lebih pramuka, si paling pramuka itu tidak ada. Si paling itu udah semuanya sama gitu, asalkan kita semua belajar kayak gitu. Jadi nggak usah merasa canggung saya harus apa. Kamu bisa melakukan banyak hal, kamu bisa belajar banyak hal gitu. Ada lagi? Enough? Cukup? Oke. Terima kasih ya Bulai. Iya sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Saya juga mohon maaf kalau jawaban-jawaban saya juga kurang memuaskan, karena seharusnya ada yang lebih bisa menjawab kalau soal
pertanyaan-pertanyaan yang undang-undang itu. Di sini ada Kak Alek juga, ada Kak Salim dan Kak Arif yang mungkin jawabannya lebih bisa memuaskan teman-teman semuanya. Jadi ini adalah jawaban-jawaban pribadi saya tadi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan ke pembina yang lain. Karena saya di sini newbie gitu loh, artinya yang senior-senior. Kebetulan itu sudah diambil sama kelompok lain. Oh gitu. Jadi sisanya ya, sisanya udah nggak ada lagi gitu. Oke sudah, terima kasih juga ya sebelumnya. Nggak ditutup ya. Ya udah, sekian dari interview kelompok saya sama Zafri itu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.